Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Penjelasannya yaitu amma. Di sini ada mim yang bertasdid. Jadi setiap ada mim atau nun yang bertasdid didengungkan. Ini namanya bacaan gunnah. Dengungnya yang lama sekitar 3 harokat. Amma atau 3 hitungan ya, atau 1,5 alif. Amma. Lah, ma terus yatasa. Lah di sini namanya mad wajib muttasil. Ada fathah diikuti alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Itu namanya mad wajib muttasil dengan ciri-cirinya ini ada tanda alisnya atau layar atau bendera. Ini panjangkan 2,5 alif. Yatasa baru alun. Lun di sini hati-hati tidak miring lun tapi lun pakai u. Lunnya panjangkan 6 harokat atau 3 alif. Ini namanya mad arid lisukun. Lanjut ayat berikutnya yaitu ayat 2. Anin nabail. A-nya yang bagus, tidak tertukar dengan huruf hamzah. A tidak, tapi ain. A-nya ditekan. Aninna. Pak, di sini ada alif lam iya. Ini namanya alif lam asyamsiyah, enggak usah dibaca, langsung ke huruf nun saja. Nun yang bertasdid didengungkan sekitar 3 harokat atau 3 hitungan. Anin naba. Nah, nabail. Nah, hati-hati bukan il tapi il ya. Ini yang biasanya sering salah dibaca miring ke e, tidak ya, tapi il azim. Lah, lamnya jangan sampai il. Enggak pakai le tapi il saja. Terus azim. Zimnya kayak gimana sih Pak pelafalan huruf dha? Nah, seperti huruf dzal tapi membedakannya yaitu dha-nya tebal dengan cara pangkal lidahnya terangkat ke atas atau lidah bagian belakang itu terangkat ke atas, terus agak mencucu, zim, mencucu meringis gitu ya, zim, habis mencucu terus meringis karena itu dikasih kasroh ya, azim. Nah, pangkal lidahnya ujung lidahnya ditempelkan di 2 gigi seri atas, zim. Nah, dengan disertai pangkal lidahnya terangkat, zim, panjangkan 6 harokat. Ini namanya mad arid lisukun. Panjangkan 3 alif atau 6 harokat. Jangan sampai membaca zim tapi zim. Nah, terus lanjut ayat berikutnya ayat 3. Alladzina hum. Nah, di sini ada alladzi. Pak, di sini alifnya tidak ada harokatnya, kayak kok dibaca fathah Pak? A. Ya, ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu dibaca kalau dijadikan awalan atau ibtidak. Tidak terbaca kalau diwasolkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi dipastikan kalau hamzah wasolnya alladzi, alif lam, harokatnya fathah ya, fathah. Jadi alladzi meskipun tidak ada harokatnya di sini tapi dikasih harokat sendiri dibaca a, alladzi. Nah, lamnya di sini ditekan, tidak boleh dengung di sini alladzi, tidak, tapi singkat saja ditekan alladzi. Dan di sini zal di sini pelafalannya yaitu ujung lidah ditempelkan di 2 gigi seri
atas terus dikasih angin zi, za, zi, zu, baz, baz, zi. Jangan sampai tertukar dengan huruf dal, di, tidak, tapi zi dan panjangkan satu alif, atau gampangnya zi diayunkan saja biar tidak kepanjangan zi, zi. Nah, panjangkan satu alif, ini mad tabi'i hum fihi. Hum di sini mim sukun bertemu fa, itu namanya idhar syafawi, tidak boleh dibaca dengung. Cukup jelas saja, singkat, terus fihi. Fi-nya panjangan satu alif, himuh. Nah, di sini muh jangan sampai terdengar muh, bukan o tapi u, muh. Terus kho-nya dibaca kasar. Jadi suaranya serak atau kasar atau mendengkur gitu ya. Mukhtalifun, taknya dikasih angin sedikit. Tatitubat, tatitubat, talifun. Hati-hati, bukan lefon, bukan, tapi lifun, pakai i dan u. Funnya panjangkan 3 alif atau 6 harokat. Ini namanya mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i yaitu dhamma diikuti wawu sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangkan 6 harokat. Nah, mengenai ini tadi, ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol tidak terbaca kalau diwasolkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi anin naba'il azimil ladzi. Nah, kalau diteruskan mulai ayat 2 dan 3 disambung, ini bukan azimi alladzi, hati-hati ya, tapi azimil ladzi. Langsung ke huruf lam, jadi alifnya tidak dibaca karena hamzah wasol. Karena ini ada lam alif ya, penanda ini lam alif itu tanda wasol. Boleh kalau diwasolkan, tapi boleh juga kalau diwakofkan karena ini akhir ayat. Nah, ini namanya wakof tam, wakof sempurna, boleh wakof di sini, atau diwasolkan juga boleh. Nah, tapi kalau diwasolkan ini tidak boleh dibaca al lagi, tapi milladzi ya. Tadi karena hamzah wasol, yaitu tidak terbaca kalau diwasolkan, terbaca kalau dijadikan ibtida atau awalan. Lanjut ayat keempat. Kalla saya'lamun. Kafnya, hati-hati, kafnya dikasih angin sedikit. Kaki kubak. Kalla, lamnya ditekan karena ada tasdid, lanya panjangan satu alif karena ada fathah diikuti alif-alifnya gandeng dengan lam. La panjang satu alif, namanya mad tabi'i. Saya lamun, hati-hati, tidak saya tapi saya, ya itu ditekan ainnya. Lamun, munnya panjangkan 6 harokat atau 3 alif. Ini namanya mad arid li sukun. Pak, di sini ada qaf lam, di sini ada jim, ya berhenti saja ya. Terus lanjut ayat 5. Summa kalla saya'lamun. Lah mim sukun, maksudnya mim yang bertasdid ini namanya bacaan gunnah, yaitu dengung. Dengungkan dulu sekitar 3 harokat. Summa kalla, baru makalla, lamnya ditekan panjangan satu alif. Saya'lamun panjangkan 6 harokat. Ini namanya mad arid li sukun. Pak, di sini ada lam alif, boleh tak Pak saya teruskan? Boleh, seperti kayak gini. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Nah, yang awalnya diwakofkan mun dibaca 6 harokat, kalau diwasolkan jadinya cukup mad tabi'i saja, yaitu satu alif atau 2 harokat. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, berhenti. Begitupun ini yang awalnya diwakofkan 6 harokat, jadinya kalau diwasolkan jadinya satu alif atau 2 harokat. Anin naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Nah gitu ya. Lanjut ayat berikutnya, ayat 6. Alam naja'alil. Nah, alam di sini ada mim sukun bertemu nun. Ini namanya idhar syafawi, tidak boleh dibaca dengung, harus jelas alam gitu aja, langsung naja'alil. Jimnya di sini qalqalah sugro dipantulkan naja'alil, anya bagus yaitu ditekan.
Hati-hati bukan dibaca lil tapi lil. Naja'alil. Nah, di sini ada lam alif, lamnya disukun. Biasanya yang sering salah lil dipakaiin tawalud atau bendal. Naja'alil. Tidak ya, tapi naja'alil gitu saja. Terus ardo, roknya ditebalkan karena ini rok tafkhim, dotnya tebal juga. Mihada, hanya panjangan satu alif karena ada fathah berdiri. Ini namanya mad iwad. Mad iwad yaitu fathatain dibaca wakof. Cukup dipanjangkan satu alif tanpa n lagi ya. Hati-hati yang ini biasanya sering salah itu mihadan, nggak pakai n lagi tapi da. Ada lagi yang salah seperti kayak gini, mihada. Nah, dibaca seperti ada hamzanya, bukan da tapi da, los gitu ya, mengalir saja. Mihada satu alif. Lanjut ayat berikutnya, ayat 7. Wal jibala autada. Nah, ini juga hati-hati, bukan membacanya wal, nggak pakai tawalud wal, tapi wal gitu saja singkat. Terus jibala, hati-hati pelafalan huruf jim, tidak banyak anginnya. Ji, bukan ji tapi ji, dengan cara punggung lidahnya ditempelkan di langit-langit mulut. Wal ji, diusahakan seminimal mungkin anginnya yang keluar ya. Wal jiba, banyak panjangan satu alif. La autada. Lah ini hati-hati, bukan au tapi au, pakai u singkat meliuk saja. Au. Terus ta panjangan satu alif, danya satu alif juga. Ini mat tobi'i, tanya, danya mat iwat. Hati-hati sama dengan yang ini, tidak pakai da tapi da, apalagi ditambahi n dan, tidak ya, tapi cukup panjangan satu alif tanpa n, tanpa hamzah, da gitu saja. Pak, di sini ada lam alif, apakah boleh saya wasolkan? Boleh. Jadinya seperti kayak gini. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Tanwin bertemu wawu. Hukum bacaan tajwidnya yaitu idgham bi gunah. Langsung ke huruf wawu dan didengungkan sekitar 3 harokat atau 1,5 alif. Dau, nah, dengung. Terus wal jibala. Nah, seperti itu. Lanjut ayat berikutnya yaitu ayat 8. Wa khalaq. Nah, wa khoknya itu juga bunyikan kasar ya, atau ada dengkurannya atau ngorok gitu ya. Wa khalaq. Lah khusus qafnya ini qalqalah sugro. Qalqalahnya mengikuti huruf aslinya. Kalau huruf aslinya qaf berarti bendanya ko. Wa khalaqo, bukan ke. Yang selama ini yang salah kaprah itu dibaca ke. Wa khalaqna, tidak ya, tapi ko. Wa khalaqnakum, hati-hati, nanya panjangkan satu alif karena ada fathah berdiri. Kumnya dibaca idhar, jelas, nggak boleh dengung. Azwaja, begitupun ini tidak boleh nggak pakai z tapi az wajah, panjangan satu alif. Ini sama panjangan satu alif, ini mat tobi'i, ini mat iwat. Tidak boleh tambah n tapi cukup panjangkan satu alif saja, ja. Nah, Pak, di sini ada sodek lam, apakah boleh saya wasolkan? Boleh. Seperti kayak gini. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Langsung masuk ke huruf wawu dan disertai dengung. Lanjut ayat 9. Waja'alna. Hati-hati janya, jimnya tidak pakai angin banyak ja, tapi ja. Waja'a, anya yang bagus yaitu ditekan. Lamnya tidak pakai le tapi waja'alna, cukup ditekan saja singkat. Nanya yang dipanjangkan. Nau, hati-hati tidak membacanya nau tapi nau. Naumakum, kumnya dibaca idhar, jelas karena ini mim sukun bertemu sin yaitu idhar safawi. Subata, banyak panjangan satu alif, tanya juga panjangan satu alif. Pak, di sini ada lam alif, boleh saya wasolkan Pak atau disambungkan? Boleh, seperti kayak gini. Wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata. Nah, mari kita
bersama-sama membaca surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Demikian penjelasan surat Al-Baqarah. Demikian penjelasan surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.